Minum kopi dulu. Kali aja ada brand kopi yang masuk Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri, dan kali ini kita ngomong isu terkini yang sangat ramai dibicarakan juga belakangan, yaitu kritik dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono atau Mas Ibas, yang mengatakan bahwa jangan sampai Indonesia menjadi failed nation karena gagal mengurus masalah rakyat. Oke, gue nggak mau membahas kritiknya Mas Ibas ini seperti apa secara konten ya, bahwa apakah benar Indonesia ini masuk failed nation atau enggak gitu. Tapi itu semuanya punya ukuran tentunya berbagai macam ukuran bisa digunakan untuk mengukur apakah Indonesia berpotensi menjadi failed nation atau ya memang lagi pandemi aja, jadi performanya tidak optimal gitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang failed nation ini, ya yang gue tahu dari membaca berbagai macam literatur politik, yang biasa digunakan istilah itu failed state biasanya. Failed state itu lebih lazim. Mungkin dalam konteks ini Indonesia sebagai nation state gitu, ya agak berbeda dengan dengan beberapa negara lainnya yang bentuknya bukan nation state. Makanya Mas Ibas menggunakan istilah failed nation. Harusnya kalau lebih lengkapnya adalah failed nation state gitu. Nah, contohnya negara yang gagal itu sudah dipertunjukkan di berbagai macam tempat di dunia gitu. Misalnya kayak Soviet runtuh, Yugoslavia runtuh. Lu bayangin ya, kalau Soviet sama Yugoslavia ini nggak bubar, sekuat apa itu tim nasionalnya? Ya, Soviet tuh ada Ukraina, ada macam-macam lah, itu rame itu negara tuh di situ. Ya, hari ini tuh Yugoslavia juga banyak banget tuh negaranya, Makedonia Utara, Bosnia, Serbia dan lain-lain gitu. Nah, setelah keruntuhannya Yugoslavia dan setelah Perang Dingin yang juga Soviet harus bubar gitu, studi-studi mengenai failed state ini lebih banyak dilakukan kepada negara-negara di kawasan Afrika. Jadi studi-studi mengenai failed state ini melihat bagaimana negara-negara Afrika yang bordernya lewat darat gitu kan, border darat satu sama lain, yang ternyata landas kontinen itu terdapat variasi-variasi kesejahteraan ekonomi negara gitu. Jadi negara yang bertetangga darat itu tingkat kesejahteraannya bisa sangat jauh berbeda gitu. Ya contohnya Afrika Selatan sangat sejahtera, itu negara-negara Indi di sekitar Afrika Selatan itu kan tidak terlalu baik perekonomiannya gitu. Atau negara-negara ini juga memiliki batas darat ini ya satu sama lain, tapi ada yang negara begitu dinamis, kultur politiknya ya, sistem politiknya, dinamika politiknya begitu kencang, tapi ada negara-negara yang relatif lebih stabil gitu loh di Afrika sana gitu. Nah, jadi studi-studi mengenai failed state ini banyak sekali dilakukan oleh para ilmuwan politik kepada negara-negara di Afrika gitu. Nah, salah satunya yang belakangan gue baca nih, coba lu cari tulisan William Reno. Itu soal bagaimana di Afrika Barat itu batas geografis itu tumpang tindih dengan batas kultural, karena batas geografis Afrika daratan yang begitu luas itu
itu kan warisannya kolonial semua yang ngatur-ngatur gitu. Dan di situ ada padang pasir, daerah-daerah yang untouchable, dan kemudian sehingga muncul berbagai macam gejolak-gejolak politik di berbagai macam daerah perbatasan itu gitu. Ya kalau lu pernah nonton kasus perdagangan intan di Sierra Leone gitu kan, juga sama gitu, kasusnya mirip-mirip lah karena dinamika ekonomi politik yang terjadi di negara-negara yang batasnya itu seluas itu batas darat, tetapi terdapat diferensiasi dan ketimpangan yang sangat luar biasa, sehingga praktek-praktek ilegal di satu negara gitu kan bisa mendapatkan keuntungan ke negara lain. Jadi tambang intannya di Sierra Leone dijualnya di Ghana gitu misalnya. Ya, jadi negara Ghana itu ekonominya stabil, Sierra Leone agak dinamis gitu. Nah, studinya Bill Reno itu misalnya seperti gerakan milisi gitu, gerakan warlord, tentara private army ya, yang menjadi fondasi pilar kekuasaan dari raja-raja lokal di sana gitu. Jadi untuk menentukan suatu wilayah itu tergantung dari kekuatan private army-nya gitu. Nah, jadi itu dinamika di orang-orang ilmuwan barat gitu melihat negara-negara Afrika, kemudian alat ukur itu di konstruksi gitu untuk melihat bagaimana sebenarnya sebuah negara itu gagal gitu. Jadi dalam konteks ini gue rasa sih lebih cocok digunakan istilah failed nation state ketimbang failed nation, karena nation itu kan gak memerintah gitu. Nation itu ya kita semua. Nanti gue akan bikin sesi khusus lagi ya mungkin di kesempatan yang lain untuk bicara misalnya membedakan konsep state, nation, terus polity dan lain-lain gitu misalnya, atau di orang banyak juga tuh tumpang tindih gitu menggunakan istilah warga, masyarakat, kelompok ya, rakyat gitu. Banyak juga orang yang tumpang tindih menggunakan istilah-istilah itu gitu. Nah, oke, balik ke soal Mas Ibas tadi. Setidaknya itu ada 3 indikator utama gitu untuk memperlihatkan bagaimana sebuah negara itu bisa dapat dikatakan gagal gitu. Jadi ada 3 hal utama lah. Yang pertama itu soal state capacity. Jadi mampu nggak birokratnya, mampu nggak awak-awak pemerintahannya, state aparatusnya untuk ngedeliver, untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu basic needs buat masyarakat. Basic needs kita itu kan sandang, papan, pangan, papan, apalagi ya pokoknya itulah basic needs kita ya, termasuk soal freedom of speech gitu misalnya, soal ya macam-macam lah, bagaimana pemerintah negara ya sebagai pemegang otoritas itu dapat mendeliver itu gitu. Karena apa? Karena ini balik lagi ke zaman gua kuliah dulu gitu, di sosiologi klasik kita belajar soal pemikiran Max Weber gitu. Nah, menurut Max Weber Max Weber mengatakan bahwa negara itu adalah kelompok politik, suatu unit yang memiliki legitimasi ya untuk memonopoli kekerasan gitu. Untuk memonopoli kekuatan kohersif gitu. Untuk memonopoli paksaan. Jadi dia punya legitimasi untuk
melakukan paksaan gitu. Nah, disitulah apakah negara itu mampu menggunakan legitimasi untuk menggunakan paksaan tersebut untuk memenuhi basic needs dari masyarakatnya. Kalau kita lihat di negara-negara Afrika nih, itu sangat parah kan. Kita tahu kelaparan itu sangat tinggi di Afrika, terus air bersih. Lu ingat gak fotonya Coki Pardede sama anak kecil Afrika yang heboh banget tuh di medsos? Emang dia heboh terus itu orang. Nah, itu gambaran bagaimana negara itu gagal untuk memenuhi basic needs gitu, dengan semua legitimasi dan semua kekuatan yang dimiliki gitu. Nah, yang kedua yang juga menjadi isu penting gitu, yaitu soal security. Banyak gak gerakan-gerakan separatisnya, banyak gak milisi-milisi, banyak gak gerakan-gerakan yang menggunakan violence untuk mempertanyakan, untuk menjadi challenger dari pemerintahan yang established gitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Nah, ini yang jadi studinya Bill Reno itu di Bill Reno di Afrika itu, bagaimana kekuatan warlord itu, raja-raja lokal itu menggunakan private army gitu untuk menjadi pilar kekuatannya itu, dan itu banyak sekali terjadi di Afrika gitu, di negara-negara Afrika. Jadi kekuatan karena masyarakatnya tidak terikat oleh geografis yang menjadi menjadi kekuatan menjadi otoritas utama dari negara-negara yang merdeka di sana gitu. Nah, lalu security ini juga berkaitan dengan bagaimana negara mampu memberikan kepastian ya agar orang dapat terakomodir keamanannya gitu. Jadi tingkat kriminalitas segala macam itu sangat terpengaruh dengan itu. Apalagi sih ini? Oke, tadi udah gue bahas soal capacity, kedua tuh soal security. Nah, yang ketiga ini soal legitimasi gitu. Jadi seberapa legitimate himbauan atau perintah atau kekuatan negara gitu ya, seberapa diakui oleh masyarakatnya. Misalnya PPKM nih ya, masih banyak yang keluar-keluar gitu misalnya. Masih banyak yang tidak mau di rumah karena udah dihimbau untuk di rumah aja, masih banyak gitu. Ya kan pemerintah tidak bisa hukum semuanya gitu. Maksud gue, misalnya soal kasus Pak Anies kemarin yang sidak gitu, kan gak bisa disidak semua, gak cukup waktu. Tapi yang diharapkan adalah orang dengan sukarela untuk mengikuti itu gitu, tanpa harus disidak, tanpa harus dihukum. Nah, ketika negara punya legitimasi, ketika negara punya kekuatan, dianggap kuat oleh masyarakatnya dan diakui, ya bahasanya diakui oleh masyarakatnya, sehingga himbauan-himbauan pemerintah itu tidak terlalu perlu untuk tidak terlalu perlu diurusi dampak-dampak. Maksud gue gini, negara nggak perlu terlalu repot lagi untuk sidak segala macam gitu ya. Pengawasan tentu penting, tapi ketika legitimasi negara kuat, warga itu dengan sendirinya akan ikut gitu, dengan sendirinya akan memenuhi dan mematuhi aturan. Ya, soal masker gitu misalnya. Awal-awal kan susah banget, tapi makin kesini makin baik kan. Orang masuk mall
nggak boleh nggak pakai masker. Kalau ketahuan nggak pakai masker, pengelola gedungnya disanksi. Ya kan, tapi kan negara nggak bisa memantau itu real time setiap hari, itu kan nggak bisa gitu. Nah, yang lebih perlu di sini adalah legitimasi negara ketika memang si warganya ini tahu berbagai macam konsekuensinya, berbagai macam dampaknya benar-benar terjadi, maka dia akan memenuhi aturan tersebut gitu. Jadi ini juga soal law enforcement. Bagaimana law enforcement itu terlaksana gitu. Nah, gue kembali lagi ke negara-negara di Afrika gitu. Ya, soal law enforcement ini juga menjadi masalah kan di banyak negara di sana gitu. Banyak orang yang melakukan perdagangan ilegal gitu karena ya tahu baik-baik aja karena dia di backup oleh kekuatan-kekuatan yang besar gitu misalnya. Ya, ini juga akan menjadi sebuah jalan untuk menuju negara yang gagal. Karena warganya sudah tidak menganggap negara punya legitimasi lagi, melebihi legitimasi el patronnya ini gitu. Nah, kembali lagi ke kasusnya Mas Ibas mengatakan the failed nation state tadi, ya. Apakah Indonesia sudah memenuhi standar-standar at least 3 hal tersebut gitu? Ya, kita harusnya kritiknya Mas Ibas ini dapat respon untuk memperdebatkan itu. Ya, gue sih berharapnya seperti itu sehingga kita punya kesadaran publik dan punya pertumbuhan gagasan gitu, pertumbuhan kosakata di dalam melihat isu-isu politik kenegaraan kita. Mungkin itu aja sampai di sini. Sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya. Kita akan bahas tema-tema yang seru-seru. Tetap di rumah aja. Jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana. Kalau nggak penting-penting banget lu jangan kemana-mana. Mungkin nyawa lu banyak, tapi nyawa orang sekitar lu kan belum tentu sebanyak nyawa lu. Oke? Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.